Gelandangan ini selalu ngambilin jeruk milik orang lain, terus dia makanin sesuka hati. Hal itu membuat cowok kaya ini benar-benar kesel banget dong karena jeruknya diambilin terus. Sampai untuk jeruk pertama masih dikasihanin nih. Tapi tiba-tiba si pengemisnya ngambil jeruknya lagi, semakin lama semakin keenakan. Sampai pas dia mau pergi dia juga ambil jeruknya lagi. Tapi tiba-tiba si orang kaya ini kena mental karena dia baru sadar jeruk yang dari tadi dia makan itu memang jeruk dari gelandangannya, yang mana dia yang ambil, kebalikan bukan gelandangan yang ambil. Di sini dia pun merasa bersalah banget karena udah nuduh gelandangan ini. Satu keluarga ini lagi jalan-jalan, tiba-tiba ketemu monyet yang hampir mati di jalan. Akhirnya mereka langsung berpikir untuk memelihara monyet tersebut. Bahkan monyetnya dimandiin seperti anak mereka sendiri. Akhirnya monyetnya bersyukur banget karena ketemu sama keluarga yang super baik sama mereka. Bahkan si monyet itu selalu dimanjain banget. Sampai tiba-tiba semua mulai berubah ketika monyet itu melakukan sesuatu. Si monyet membuat segala pekerjaan itu jadi selesai, dimana tiba-tiba ada yang ngejemur baju, ada yang bikinin minum, bahkan ada yang bikinin masakan sekalipun. Ternyata itu semua adalah ulah si monyet. Karena si monyet itu mau berutang budi sama manusia. Monyet aja tahu diri ya guys. Cowok ini sengaja lempar botol ke bokong dari cewek cantik. Di sini cewek cantiknya langsung marah-marah dong karena menganggap dia itu bener-bener gak sopan banget. Tapi pas cowok ini coba menjelaskan, si cewek langsung kena mental banget. Karena ternyata dia baru aja lihat ada pencopet ngambilin duit dari cewek ini. Makanya dia itu refleks pengen nyadarin cewek ini dengan mukul botol, tapi ternyata kena bokongnya. Bahkan akhirnya dia pun datengin pencopet itu dan langsung minta balikin duit dari si cewek. Ternyata cowok ini sama sekali gak kurang ajar, dia malah jadi baik banget. Dan bahkan dia akhirnya membalikan semua duit dari cewek ini, walaupun dia udah dikata-katain sama si cewek. Dua cewek ini sengaja selfie di tengah sungai yang arusnya kenceng banget supaya mereka viral. Tapi tiba-tiba saat mereka udah di tengah-tengah, ternyata terjadi banjir yang membuat arusnya itu semakin kencang. Sehingga mereka nggak bisa turun dari situ, kalau nggak mereka akan ke bawah arus dan masuk ke jurang. Untungnya di sini ada tim penyelamat yang menyadari hal tersebut. Dan akhirnya si cewek itu dipakein tali untuk bisa turun dari situ. Tapi udah diturunin aja si cewek itu masih pada rempong. Tapi untungnya tim penyelamat berhasil untuk menyelamatkan cewek-cewek tersebut. Ternyata demi viral mereka rela melakukan apapun. Tapi setelah kejadian ini mereka pun benar-benar kapok. Bocil ini sengaja masukin boneka ke kolam renang supaya adiknya itu jatuh untuk mengambil boneka tersebut. Bahkan adiknya didiemin aja padahal dia tahu adiknya nggak bisa berenang. Bahkan bocil ini juga kasih jebakan untuk ayahnya, dimana ayahnya panik ngelihat bocilnya itu tenggelam. Tiba-tiba kelereng itu udah ada di sana membuat si ayah terpleset. Dan ketika si ayah jatuh, si bocil ini langsung mukulin ayahnya sampai ayahnya meninggal. Ternyata bocil ini memang seperti bocil setan. Dia itu demen banget untuk membunuh keluarganya. Bahkan ibunya juga udah disetrum sama dia di kamar mandi karena dia tidak menginginkan adanya keluarga. Cewek ini adalah tentara perang yang disuruh menembak musuh, tapi ketika ngelihat musuhnya itu adalah mantannya dong. Bahkan dia itu langsung kepikiran karena masa-masa dia dulu begitu indah. Tapi mereka harus putus karena mereka itu memang beda negara dan negara mereka lagi perang. Sampai akhirnya si cewek tetap menembak dong. Tapi menembaknya sengaja, disalahin sasarannya. Karena ceweknya mempunyai tugas dan kewajiban untuk menembak. Tapi kalau dia meleset itu bukan salah dia. Si cowok pun sadar si cewek sengaja melesetin tembakannya karena dia sebenarnya masih sayang sama cowoknya. Cowok ini punya tugas untuk lemparin lumpur ke semua orang yang lewat supaya orang yang bajunya kotor itu akan beli lap di orang ini. Ternyata mereka berdua saling bekerja sama. Yang satu akan bikin kotor orang dan yang satu akan pura-pura jual lap untuk mereka supaya dagangannya laku. Sampai tiba-tiba ada orang lagi nih yang lewat. Tapi kali ini yang lewat itu adalah anak mafia. Tapi tiba-tiba ada laba-laba di punggung orang yang lemparin lumpur ini. Sehingga membuat dia langsung teriak dan ketahuan kalau dia yang melakukan semuanya. Karena lumpurnya itu masih ada di sana. Sehingga si pengawal mafia ini langsung dong balesin dendam. Mereka langsung siremin lumpur tersebut ke dua orang jahat ini. Mainan cewek cantik ini suka banget sama mainan yang paling buruk rupa. Sampai akhirnya ada pelakor, yaitu mainan yang super ganteng. Bahkan pembeli aja langsung tertarik untuk membeli mereka dan memisahkan si cantik dengan si buruk rupa ini.
Nah, si ganteng langsung seneng dong, tapi si buruk rupa masih berusaha untuk menendang si ganteng supaya dia yang dipilih untuk dibeli sama cewek cantik ini. Sampai akhirnya ketika pembelinya datang, pembelinya merasa mereka itu juga cocok kok. Sampai akhirnya si buruk rupa dan si cantik itu tetap dipersatukan, dan si pelakor ganteng ini malah terpisah di toko mainan. Bocil gemoy ini ngeliat ada kalung ratusan juta, tapi dia tawar jadi 10.000 perak dong. Tapi tiba-tiba bocil ini bilang, aku membutuhkan kalung tersebut karena hari ini adalah ulang tahun kakakku. Kakakku yang menggantikan ibuku saat ibuku itu udah meninggal. Jadinya si bocil memberikan semua uangnya kepada si penjual, dan tiba-tiba si penjual malah memberikan kalung tersebut. Sampai akhirnya kakak ini tiba-tiba datang untuk mengembalikan kalung tersebut ke si penjual, karena si kakak tahu si adik gak mungkin punya duit sebanyak itu. Tapi si penjual bilang, adik kamu telah membayar banyak banget. Karena si adik itu membayar seluruh hartanya, yang mana orang kaya itu belum tentu bisa membayar semua hartanya untuk membeli kalung tersebut. Setiap cowok ini lagi makan, dia gak nyaman banget karena selalu diliatin sama bocil yang lagi kelaparan. Bahkan akhirnya dia memilih untuk pindah meja aja karena dia itu jadi gak nafsu makan. Sampai keesokan harinya dia ngeliat bocil itu lagi, masih ngeliatin dia terus lagi makan. Di situ ngebuat dia jadi males banget dong. Tapi keesokan harinya saat dia lagi ngeliat ke kaca, dia melihat si bocil itu kok mulai kasihan ya. Dan ketika bocil itu pergi, dia jadi merasa bersalah banget karena keesokan harinya si bocil itu jadi gak pernah muncul lagi. Sampai akhirnya cowok ini datengin bocil itu untuk kasih dia makan. Si bocil pun seneng banget, tapi si bocil abis makan dikit dia langsung teringat dia gak boleh makan itu. Ternyata dia minta makanan bukan untuk mengisi perutnya, tapi mengisi perut neneknya yang lagi sakit. Bocil ini kesel banget ketika ngeliat bocil lain ngelap-ngelapin sepatu dia sampai sepatunya itu bener-bener celing-celing banget. Ternyata dia itu ngiri sama orang yang punya sepatu, dan ternyata orang itu adalah orang-orang yang kaya. Karena bocil ini benar-benar miskin banget, dia itu punya sendal aja enggak, sendalnya baru putus dan dia harus ciaka kemana-mana. Sampai akhirnya ketika bocil kaya ini naik kereta, tiba-tiba sepatunya malah jatuh dong satu. Itu ngebuat bocil yang tadi ngiri langsung ngeliat sepatunya. Tapi dia merasa bersalah banget dan dia langsung ngejar keretanya supaya bocil tadi bisa mendapatkan sepatunya, karena dia tahu banget bocil tadi itu benar-benar sayang sama sepatunya. Tapi ketika sepatunya dilempar ternyata tidak nyampe juga guys. Dan bocil kaya ini malah melemparkan satu sepatunya lagi untuk bocil yang tadi. Akhirnya bocil ini pun mendapatkan sepatu yang dia inginkan. Bocil ini dijebak sama kepala sekolahnya, dikasih bunga merah yang membuat dia nggak pernah bahagia sama sekali. Jadi bocil ini pada rebutan, dia itu pingin banget bunga merah dari kepala sekolahnya. Sampai tiba-tiba kepala sekolahnya suruh dia masuk ke dalam ruangannya setelah mendapat bunga merah tersebut. Ternyata si kepala sekolah menjebak para bocil di kelasnya, supaya siapapun yang memakai bunga merah tersebut akan menjadi tumbal untuk diserap kebahagiaannya. Nah, bocil yang tadinya ceria langsung hilang banget kebahagiaannya setelah dimakanin sama hantu penyerap kebahagiaan. Sampai akhirnya dia sadar kalau kepala sekolahnya adalah kepala sekolah yang jahat. Dia sengaja mendirikan sekolah untuk memberikan kebahagiaan-kebahagiaan bocil ini kepada setan supaya energi dia makin bertambah. Karena keasikan main HP, cowok ini bukan buang sampah tapi malah buang dompetnya dan dia nggak sadar sama sekali. Sampai di sini ada bocil gelandangan yang melihat hal itu langsung lihat dong ada dompet dengan duit yang banyak banget. Tapi bocil ini karena ketulusan hatinya dia nggak memakai uang tersebut. Dia malah nungguin sampai orang tersebut sadar kalau dompetnya itu kebuang. Uang dari cowok itu tuh nggak berkurang sama sekali dan membuat cowok itu langsung pengen kasih uang dong ke bocil ini. Tapi bocil ini nggak mau menerima dan malah pergi begitu aja. Padahal si bocil sangat kelaparan. Sampai akhirnya saat bocil itu tidur di jalan, bangun-bangun ada donat yang banyak banget untuk si bocil. Karena si cowok tadi mau membalaskan budinya sama bocil yang sangat baik ini.